Merdeka! Seruan yang biasa dikumandangkan oleh para pejuang tanah air tatkala berhasil mengusir para penjajah dari bumi pertiwi Indonesia. Setelah pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 oleh Presiden pertama Republik Indonesia, kemerdekaan tanah air belum terjamin 100%. Meskipun Jepang menyerah karena kalah di Perang Dunia Kedua, ada pihak asing lain yang masih ingin menjajah negara kesatuan Republik Indonesia. Demi kemerdekaan bangsa, banyak nyawa rakyat Indonesia yang ikut tertumpah dalam perang perjuangan kala itu. Dalam menyambut hari kemerdekaan, mari kita simak 10 perang bersejarah dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah dirangkum oleh tim Konten 7. Sebelum masuk ke nomor 10, jangan lupa klik like dan subscribe channel Konten 7 agar kamu tidak ketinggalan info-info seperti ini. Pertempuran Surabaya. Kehadiran tentara sekutu di Surabaya pada 25 Oktober 1945 ternyata diboncengi oleh NICA, Netherlands Indies Civil Administration, pemerintahan sipil Hindia Belanda. Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Aubertin Walter Sorsen Malabi ingin melucuti senjata milik Jepang, termasuk yang sudah dirampas dan dipegang oleh Indonesia. Karena pihak Indonesia menolak, terjadilah baku tembak pada 30 Oktober 1945 yang menewaskan Brigadir Malabi. Kematiannya menyebabkan Mayor Jenderal E.C. Menchert mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata tanpa syarat. Hal ini memicu terjadinya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, karena pihak arek-arek Surabaya menolak menyerahkan senjata pada sekutu. Dalam perang ini, sekutu mengerahkan 30.000 infanteri yang menyebabkan kematian 6.000 rakyat Indonesia, sementara 200.000 diantaranya terpaksa mengungsi. Perang Palagan Ambarawa. Perang ini pecah pada 12 Desember 1945 antara sekutu yang diboncengi NICA dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang dipimpin langsung oleh Jenderal Sudirman. Dalam pengepungan itu, pihak Indonesia memutus saluran komunikasi sekutu. Taktik yang digunakan oleh Indonesia kala itu diberi nama Supit Urang, atau pengepungan rangkap dari dua sisi sehingga musuh benar-benar terkepung. Setelah bertempur selama 4 hari, akhirnya pada 15 Desember 1945, Indonesia berhasil merebut wilayah Ambarawa dan memukul sekutu mundur ke wilayah Semarang. Kemenangan ini diabadikan dalam Monumen Palagan Ambarawa di Jawa Tengah. Bandung Lautan Api. Peristiwa ini dipicu oleh ultimatum dari pihak sekutu agar rakyat Indonesia meninggalkan kota Bandung. Tentara Rakyat Indonesia (TRI) tidak rela jika pihak sekutu menjadikan Bandung sebagai pusat militer untuk menginvasi kota-kota lainnya. Untuk itu, pada 23 Maret 1946, TRI di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution mengambil tindakan berani, yaitu membumi hanguskan kota Bandung. Sebanyak 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka selama 7 jam dan mengungsi ke wilayah selatan. Perang Puputan Margarana. Perang habis-habisan yang dikenal dengan istilah Puputan ini terjadi pada 20 November 1946 di bawah pimpinan Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Berawal dari kedatangan sekutu dan pihak Belanda di Bali, sebanyak 96 orang pasukan Tentara Keamanan Rakyat dan Kolonel I Gusti Ngurah Rai gugur dalam puputan di Desa Margarana. Perjuangan mereka berhasil menewaskan sekitar 400 orang di pihak Belanda. Untuk mengenang peristiwa bersejarah ini, didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Serangan umum di Yogyakarta. Serangan ini dimulai setelah agresi militer Belanda kedua, di mana pihak Belanda berhasil menduduki ibu kota Republik Indonesia pada masa itu, yakni kota Jogja. Belanda bahkan mengeluarkan propaganda kepada dunia bahwa tentara Indonesia sudah tidak ada. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang kala itu telah melepas jabatan Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirim surat kepada Jenderal Sudirman
untuk meminta izin diadakan serangan. Jenderal Sudirman menyetujuinya dan meminta Sri Sultan berkoordinasi dengan Letkol Soeharto. Sekitar 2.500 pasukan gerilya TNI di bawah Letkol Soeharto melancarkan serangan dan berhasil merebut kembali ibu kota. Perang gerilya. Taktik perang gerilya terbesar di Indonesia hingga mencapai perjalanan 100 km yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Pada 12 November 1945, Sudirman terpilih sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat di ibu kota Indonesia, yakni Yogyakarta. Beliau menjadi saksi kegagalan negosiasi Perjanjian Linggarjati 1946 dan Perjanjian Renville 1948 yang memicu agresi militer Belanda 1 dan 2. Karena peristiwa tersebut, beliau mengidap penyakit tuberkulosis sehingga paru-paru kanannya harus dikempeskan pada November 1948. Jenderal Sudirman wafat dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Operasi Dwi Kora. Operasi ini dipicu oleh pelanggaran persetujuan Manila oleh pihak Federasi Malaya yang ingin merebut wilayah Brunei, Sarawak, dan Sabah pada tahun 1961. Karena hal ini, Presiden Soekarno menyebut Malaysia sebagai negara boneka Inggris. Pada 20 Januari 1963, Indonesia mengambil sikap bermusuhan dengan Malaysia dan Presiden Soekarno mengumandangkan Ganyang Malaysia dalam pidatonya. Pada 1 Juli 1965, terjadi pengepungan 68 hari oleh militer Indonesia yang berjumlah sekitar 5.000 orang ke pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semporna. Setelah konferensi Bangkok pada 28 Mei 1966, pemerintah Indonesia yang saat itu tak lagi dipimpin oleh Soekarno mengumumkan penyelesaian konflik dan berdamai dengan Malaysia. Operasi Trikora. Operasi Trikora atau Trikomando Rakyat adalah sebuah komando yang diserukan oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961. Operasi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto ini lahir karena konferensi meja bundar pada 1949 tidak menghasilkan titik temu. PBB memberi keputusan bahwa Papua Barat berhak merdeka. Namun, Indonesia tetap kukuh agar Irian Barat tetap bersatu dengan NKRI. Perang antara Belanda dan Indonesia di tanah Papua pecah sejak Belanda mendirikan Akademi Angkatan Udara dan Tentara Papua. Ini adalah operasi militer terbesar yang pernah dilakukan pihak Indonesia sepanjang sejarah. Pertempuran Laut Aru. Pertempuran yang terjadi antara Angkatan Laut Republik Indonesia melawan Belanda ini pecah pada 15 Januari 1962 di Laut Aru, Maluku. Pertempuran ini merupakan bagian dari operasi Trikora yang bertujuan untuk membebaskan Irian Barat. Dalam pertempuran ini, Indonesia mengerahkan 3 kapal Republik Indonesia, yaitu KRI Harimau, KRI Macan Tutul, dan KRI Macan Kumbang. Dalam pertempuran tersebut, Komodor Yosudarso dan para awak KRI Macan Tutul gugur tenggelam karena keberadaannya dideteksi oleh pesawat Angkatan Udara Neptune milik Belanda. Mereka berkorban sebagai umpan agar 2 KRI lainnya selamat. Kini, tanggal 15 Januari diperingati sebagai Hari Dharma Samudra. Operasi Jaya Wijaya. Operasi ini disebut juga dengan operasi amfibi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Ini adalah lanjutan dari operasi Trikora untuk pembebasan Irian Barat. Namun, operasi ini tidak dilakukan karena tercapainya persetujuan New York. Karena medan yang dilalui cukup sulit, Indonesia meminta bantuan pada Uni Soviet senilai 2,5 miliar dolar Amerika. Berkat bantuan tersebut, Indonesia mampu mengerahkan 12 kapal selam Angkatan Laut Republik Indonesia dan kapal Republik Indonesia Irian 201, yaitu kapal penjelajah Sverlov Class Cruiser yang berbobot lebih dari 16.000 ton dan mampu menampung 1.270 orang, sekaligus menjadi kapal perang terbesar yang pernah dimiliki Indonesia.
Selain itu, ada pula pesawat pembom strategis jarak jauh yang kala itu hanya dimiliki oleh 4 negara saja, yakni Amerika, Inggris, Uni Soviet, dan Indonesia. Amerika mendesak Belanda untuk merundingkan sengketa Irian Barat dalam persetujuan New York. Pada 15 Agustus 1962, akhirnya Papua bergabung dengan Indonesia setelah diadakan penentuan pendapatan rakyat per pera pada tahun 1969. Sungguh perjuangan yang panjang, namun tidak sampai di sini. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa terus berlanjut hingga kini. Pada tahun 2013, sempat terjadi persetegangan dipicu oleh spionase atau penyadapan yang dilakukan pihak Australia pada pemerintahan Indonesia. Hal itu membuat Presiden tak sungkan menarik Dubes RI dari Australia. Demikianlah informasi dari tim Konten 7. Jangan lupa like dan subscribe Konten 7 jika kamu suka video ini. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Merdeka!